Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami dengan judul Pentingnya Mikrobiologi sebagai Pupuk Hayati. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lirawati Sembo. Dan perkenalkan, nama saya Cecilia Palente. Halo, perkenalkan, nama saya Alvensis Randamina, NIM 2024610019. Memanfaatkan kekuatan mikroorganisme fungsional untuk merestorasi tanah, memaksimalkan serapan nutrisi, dan meningkatkan potabilitas secara alami. Ketergantungan sintesis. Pertanian intensif memicu akumulasi residu kimia, logam berat, dan degradasi struktur tanah yang mengancam ketahanan pangan lintas generasi. Yang kedua, ketahanan hayati. Mikroorganisme fungsional bertindak sebagai agen pemulih, mengurangi polutan, menekan patogen secara alami. Berikutnya 2 contoh pupuk hayati. Yang pertama, mikroorganisme fungsional dan medium organik pendukung. Bukan sekedar nutrisi. Berbeda dengan pupuk kimia mati, pupuk hayati adalah pabrik hidup yang terus beroperasi di dalam tanam. Mekanisme kerja. Komunitas mikroba mentesis, melarutkan dan mengantarkan unsur hara esensial atau kalium, fosfor, nitrogen langsung ke ekosistem tanaman. Yang berikut, sang arsitek tanah. 4 agen biologis utama. Yang pertama, penambatan nitrogen simbiotik. Pabrik nitrogen internal bersimbiosis khusus untuk famili Fabaceae atau kacang-kacangan. Yang kedua, penambatan nitrogen bebas genus Azotobacter dan Azotrillium. Hidup mandiri di rizosfer, menstimulasi perakaran serealia dan hortikultura tanpa bintil khusus. Yang ketiga, bakteri pelarut fosfat atau BFF. Genus Bacillus dan Pseudomonas. Agen pelepas ikatan kimia tanah yang melepaskan cadangan fosfat yang sebelumnya terkunci. Yang kedua, jamur mycorrhiza arbuskular atau genus Golmus sp. Jaringan hifa raksasa yang menembus tanah untuk memperluas zona serapan akar secara masif. Yang berikutnya, Rhizobium, pabrik nitrogen internal. Yang pertama, tagret utama, famili Fabaceae atau kacang-kacangan. Yang kedua, mekanisme biokimia. Pengenalan molekuler spesifik memicu pembentukan bintil akar anaerobik. Enzim nitrogenase mereduksi N2 menjadi NH3. Dampak makro, mensubstitusi urea sintesis atau menghambat ratusan kilogram per hektar per tahun dan menekan emisi gas rumah kaca. Yang berikut, penambat nitrogen non-simbiotik. Yang pertama, parameter operasional. Mekanisme hidup azobakter hidup bebas free living secara aerobik di tanah. Lalu, azospirillum hidup asosiatif atau endofit fakultatif pada akar. Target tanaman, azobakter, spektrumnya luas atau hortikultura dan pangan. Sementara azospirillum sangat efektif pada C4, Graminae atau Cerealia. Lalu kontribusi ekstra, azotobakter lebih sintesis ekspolisakarida untuk agregasi tanah, sementara azospirillum produksi fitohormon auksin atau IAA dosis tinggi. Efek pertumbuhan, azobakter meningkatkan viabilitas benih dan fungsi alami, sementara azospirillum ekstensi akar rambut masif dan efisiensi serapan air. Yang berikut, fosfat. Krisis finansial hingga 80% pupuk fosfat komersial terikat secara permanen dalam tanah. Itu yang terdiri dari bakteri Bacillus atau Pseudomonas. Kunci biokimia BPF mengklerasi asam organik bermolekul rendah dan enzim fosfatase. Hasil pH mikro turun, ikatan kimia putus melepaskan fosfat menjadi aset produktif. Yang berikut, Endomycorrhiza atau Glomus sp. Tanpa mycorrhiza, zona deplisi kapasitas terbatas. Yang pertama, ekspansi volume 100 kali.
HIFA eksternal menembus pori mikrotanah, menyerap air dan hara spesifik seperti PZZN, Cu dari area jauh. Yang kedua, sekresi glomalin menghasilkan semen biologis yang menstabilkan agregat dan porositas fisik tanah. Yang ketiga, induksi ketahanan memblokir patogen tular tanah di zona rhizosfer melalui kompetisi ruang dan nutrisi. Yang berikut, pilar 1, transformasi fisiologis tanaman. Di sini contoh tanaman jagung di akar memakan mineral dengan injeksi hormon oksin oleh PGPR meningkatkan bobot akar 40-60% serapan fosfor 3-5 kali lebih efisien. Lalu jagung berazopilium mampu bertahan 30% lebih lama dengan kondisi kekeringan tanpa irigasi, sehingga hasil panen lonjakan 10-30%. Padi di Jateng, contoh padi di Jateng plus 80% via azopicillium, jagung hibrida plus 25% via azobakter. Kualitas lebih premium, gula lebih tinggi, manis, teksturnya, beras lebih pulen, protein naik, amilosaturon. Proteksi patogen Trichoderma hertzianum menekan layu fusarium 70%, plus padi 60% dan busuk batang 55%. Yang kedua, restorasi ekologi tanah. Struktur dan porositas polisakarida dan glomalin merekatkan partikel tanah, membentuk agregat stabil, memaksimalkan aerasi dan drainase. Pabrik humus dekomposer Trichoderma aspergillus mempercepat penguraian residu organik, membantu cadangan humus. Kapasitas tukar kation atau KTK, humus biogenik meningkatkan KTK secara drastis, mengunci nutrisi agar tidak terkunci lecing. Yang berikut, rehabilitas total, menetralkan pH ekstrim, mampu merehabilitasi lahan terdegradasi bahan kimia dalam 1-3 musim tanam dengan aplikasi konsisten. Begitu matriks aplikasi presisi. Fase pertama, pelakuan benih seed treatment, tindakan inokulasi langsung pratanam, tujuan proteksi preventif, menjamin vigoritas awal dan memastikan dominasi mikroba di rhizosfer. Yang kedua, aplikasi lahan open field, tindakan memberikan pada tanah pasca pemberian pada tanah pasca pengolahan. Tujuan merestorasi populasi mikroba indigenus dan memperbaiki struktur fisik tanah. Yang ketiga, fertigasi atau irigasi tetes liquid integration, tindakan integrasi pupuk hayati cair ke dalam sistem pengairan. Tujuan distribusi presisi langsung ke titik serapan akar dengan risiko pencucian 0%. Berikut, manajemen nutrisi terintegrasi. Yang pertama, substitusi bertahap. Gunakan pupuk hayati sebagai katalis untuk menurunkan input kimia secara perlahan 5% atau kurang lebih 50% atau kurang lebih 75%. Memberi waktu bagi biologi tanah untuk pulih. Yang kedua, standarisasi protokol. Sinkronisasi waktu aplikasi dengan fase tumbuh kritis tanaman adalah kunci utama untuk meminimalkan stres biotik dan abiotik. Yang ketiga, perubahan KPI. Jangan hanya memantau hasil panen, evaluasi rutin terhadap bahan organik, tanah, dan aktivitas biologis adalah matriks jati berkelanjutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen nutrisi terintegrasi atau INM. Yang pertama, substitusi bertahap. Gunakan pupuk hayati sebagai katalis untuk menurunkan input kimia secara perlahan. Bisa menggunakan misalnya dalam ukuran 25% atau 50. Memberikan waktu bagi biologi tanah untuk pulih. Yang kedua yaitu adalah standarisasi protokol. Sinkronisasi waktu aplikasi dengan fase tumbuhan kritis tanaman adalah kunci utama untuk meminimaliskan stres biotik dan abiotik. Yang ketiga yaitu perubahan KPI. Jangan hanya memantau hasil panen, evaluasi rutin terhadap bahan organik tanah dan aktivitas biologis adalah materi
sejati keberlanjutan. Yang berikut yaitu residu organik, mati dan memberikan makanan mikroba. Pupuk kimia adalah input linear yang habis pakai dan merusak wadahnya. Sebaliknya, pupuk hayati menciptakan mesin biologis mandiri yang mengutamakan preservasi lahan untuk ketahanan pangan masa depan.